dari 652 pendaftar dan hasil seleksinya adik-adik 300 ini mengikuti pelatihan Cisco. Bentuk kegiatan dilaksanakan bekerjasama dengan Cisco dan AWS. Pelatihan disampaikan secara daring dan didampingi instruktur dari Cisco Networking Academy dan AWS Academy berasal dari praktisi dan dosen. Pada sesi asinkron, peserta akan mendapatkan materi pembelajaran self-learning berupa reading material dan video learning melalui LMS Cisco dan LMS AWS. Keterampilan yang diberikan dalam pelatihan di batch 1 ini adalah cloud computing dan keamanan cyber serta jaringan. Selama pelatihan, peserta akan diberikan berbagai tugas berupa kasus-kasus dari dunia cloud computing dan keamanan cyber serta jaringan, dan berbagai tugas akhir. Peserta akan mendapatkan proyek kelompok berupa aplikasi yang nantinya akan dipresentasikan di akhir pelatihan. Setelah pelatihan, peserta juga akan diberikan kesempatan untuk mengikuti sertifikasi global bagi peserta terpilih dan terbaik selama pelaksanaan pelatihan. Jadi saya harapkan adik-adik serius mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir dan mendapatkan poin yang memuaskan sehingga nanti di akhir ada peluang untuk mengikuti sertifikasi global secara gratis. Untuk terkait pelaksanaan dan biaya, semua dibebankan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Pengembangan SDM. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenankan kami atas nama Panitia Penyelenggara, tim TSA menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman-teman Cisco Networking Academy dan AWS Academy yang telah mendukung pelaksanaan program ini. Tidak lupa juga kami sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak bila mana terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan kegiatan ini ke depan. Demikian laporan kami dan selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Kepala Pusbang Profesi dan Sertifikasi, Bapak Edi M. Idris, untuk memberikan kata sambutan serta membuka secara resmi pelatihan ini dan dilanjutkan oleh perwakilan instruktur dari Cisco Networking Academy, Mas Made, dan AWS Academy, Bapak Willy, untuk menyampaikan beberapa poin teknis orientasi pelatihan nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Talent Scouting Academy. Baik, terima kasih Bapak Arif. Selanjutnya sambutan sekaligus membuka kegiatan hari ini oleh Bapak Edi M. Idris selaku Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi. Kami persilakan. Baik, terima kasih MC. Yang kami hormati Bapak Willy Sudiarto Raharjo, Eskom MSc, perwakilan dari AWS Academy, dan yang kami hormati Bapak Imade Adi Wiryana, perwakilan dari Netakar Cisco, yang kami banggakan para instruktur pelatihan TSA AWS dan Cisco Academy, serta seluruh peserta pelatihan TSA AWS dan Cisco Academy yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini walaupun online ya, dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan onboarding session 1, batch 1 program TSA Digital Talent Scholarship 2024. Hadirin yang kami hormati, mungkin bisa ditayangkan slide saya ya. Maaf. Talent Scouting Academy ini merupakan bagian dari Digital Talent Scouting, Digital Talent Scholarship dari Kementerian Kominfo yang kita telah dimulai sejak 2018 ya. Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa
Kominfo juga harus ikut serta mengembangkan talenta-talenta digital nih. Ya, karena kita ada ditenggarai ya akan kekurangan 9 juta talenta digital pada tahun 2030. Itu proyeksinya dibuat tahun 2015 ya. Kalau kita bisnis as usual ya dalam mendidik mahasiswa ataupun SDM untuk apa namanya dengan perkembangan teknologi digital yang sangat cepat ini. Jadi karena perkembangan teknologi digital ini memang sangat cepat ya, sehingga kadang-kadang kita kurikulum ataupun kegiatan belajar mengajar di pendidikan formal itu agak mungkin tertinggal gitu ya dengan perkembangan teknologi itu. Oleh karena itu, Kominfo menjadikan pengembangan talenta digital ini sasaran target prioritas ya, di mana harapannya karena itu ada waktu rentang 15 tahun, kalau kita kekurangan talenta digital 9 juta orang, maka kita harus mendidik per tahunnya itu 600.000 orang talenta digital agar mengikuti perkembangan teknologi yang terbaru ya. Oleh karena itu kita berkolaborasi dengan leading sektor ya, leading industri di dunia ini seperti Global Technology Company yang salah satunya adalah AWS maupun dari Cisco, sehingga harapannya dengan reskilling atau skill up teman-teman mahasiswa ya bisa mengikuti perkembangan kemajuan teknologi yang terbaru ya. Oleh karena itu ini terima kasih teman-teman, ini sambil menyelam minum air ya, sambil belajar mendapatkan SKS nanti Anda juga mendapatkan skill up dari perkembangan teknologi terbaru khususnya di bidang cloud dari AWS ya, dan juga dari Cisco untuk bidang network engineer dan SOC analis ya. Karena itu adik-adik harus mengikutinya sampai akhirnya, karena tadi adik-adik setelah menyisihkan banyak pendaftar yang ingin bergabung sebetulnya ya, dan adik-adik di sini telah mendapatkan kesempatan dan dibiayai secara gratis dan mendapatkan juga nanti konversi SKS. Setelah mudah-mudahan nanti kalau terpilih juga akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sertifikasi global ya, baik dari AWS maupun dari Cisco. Oleh karena itu manfaatkan betul kesempatan ini ya, sehingga nanti kalau sudah lulus ready untuk bekerja ya, dan ya bekerja untuk bisa untuk macam-macam ya, bahkan untuk bekerja sendiri, untuk menjadi profesional itu juga sangat terbuka ya. Oleh karena itu Kominfo dalam hal ini Talent Scouting Academy bekerja sama dengan kampus-kampus ya, untuk juga merupakan bagian dari Kampus Merdeka nih, untuk kita bersama-sama mensukseskan program-program pemerintah ya, yang insya Allah dengan itu teman-teman dapat mengupgrade keterampilannya sehingga pada saatnya nanti setelah lulus ya bisa keep up dengan kemajuan teknologi. Dan ini juga nanti mendapatkan sertifikat dari Kominfo juga ya, dan itu bisa
pakai untuk surat pendamping ijazah lah nanti mungkin ya. Kalaupun adik-adik nanti akan mendapatkan kalau menyelesaikan pelatihan ini Certificate of Completion dari Kominfo, dan kalau yang berkesempatan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi itu akan mendapatkan juga sertifikat kompetensi dari AWS maupun nanti dari Cisco ya. Demikian mungkin sambutan saya, tak panjang lebar saya sampaikan, dan terima kasih sekali lagi kepada para instruktur, mitra Cisco dan AWS, serta adik-adik sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan onboarding session batch 1 program TSA DTS 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka, dan semoga dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hedi M. Idris, Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi Kementerian Kominfo. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Hedi sudah membuka kegiatan onboarding session pada hari ini. Nah, khusus untuk teman-teman peserta pelatihan, Talent Scouting Academy akan bagi-bagi merchandise khusus untuk 5 orang pemenang. Caranya gampang banget, ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama, kalian bisa membuat video menarik mungkin, dan menjelaskan 3 alasan mengikuti pelatihan Talent Scouting Academy. Kemudian yang kedua, upload ke media sosial Instagram, boleh berupa Reels atau Instastory. Yang ketiga, bisa follow dan mention ke akun Instagram @digitalone.kominfo dan dts.psk.id. Dan yang keempat, pastikan akun Instagram kalian tidak di private agar dapat dilihat oleh tim Talent Scouting Academy. Yang kelima, periode upload video akan kami tunggu sampai 17 Februari 2024 jam 23:59 waktu Indonesia Barat, dan akan diumumkan pada 18 Februari 2024 di Instagram @dtspsa.id. Dan yang terakhir, ingat, video tidak mengandung sara dan nilai-nilai yang mengandung ujaran kebencian. Oke, acara selanjutnya akan dimoderatori oleh Kakak Kari Septiana Dewi, dan akan ada Bapak Imade Adi Wirjana selaku perwakilan instruktur dari Cisco Academy, dan Bapak Willy Sugiarto Raharjo selaku perwakilan instruktur dari AWS Academy. Baik, Kakak Kari, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Naswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang di kegiatan onboarding peserta pelatihan Talent Scouting Academy untuk mitra AWS Academy and Cisco Academy batch pertama Digital Talent Scholarship Kementerian Kominfo tahun 2024. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Kari Septiana Dewi yang akan memandu jalannya diskusi dan tanya jawab kurang lebih 1 jam ke depan perihal informasi-informasi penting terkait teknis pelaksanaan pelatihan yang akan diikuti oleh para peserta pelatihan yang telah hadir secara online saat ini. Terima kasih telah bergabung dalam kegiatan ini. Selain itu juga telah hadir bersama kita secara online yaitu perwakilan dari instruktur AWS Academy yaitu Bapak Willy Sugiarto Raharjo. Selamat datang Bapak. Dan juga perwakilan instruktur dari Networking Academy Cisco yaitu Bapak Imade Adi Wiryana. Selamat datang Pak Made. Terima kasih kami ucapkan telah berkenan menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi dan juga membagikan pengarahan kepada para peserta pelatihan Talent Scouting Academy yang telah dinyatakan lulus dalam pelatihan ini. Sebelum memulai diskusi, mungkin saya ingin menginformasikan kepada para peserta sekalian, jika ada hal yang ingin ditanyakan, maka bisa dapat bertanya langsung kepada para perwakilan instruktur melalui kolom chat di Zoom. Nanti saya akan bacakan di akhir sesi, di sesi tanya jawab. Dan mohon pada para peserta sekalian untuk dapat disimak dengan seksama penjelasan dari para perwakilan instruktur terkait dari pelaksanaan pelatihan yang akan kalian laksanakan.
Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja saya ingin memberikan kesempatan pertama kepada Bapak Willy Sudiarto Raharjo selaku perwakilan instruktur dari AWS Academy untuk dapat memberikan informasi terkait hal-hal teknis terkait dengan pelaksanaan pelatihan seperti mungkin learning management system seperti apa yang akan digunakan oleh peserta pelatihan, mungkin juga modul-modul dan terkait juga sertifikasi. Silakan kepada Bapak Willy, saya persilahkan. Ya, oke. Selamat siang. Terima kasih Mbak Kari dan juga selamat siang juga buat Pak Edi ya untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada AWS Academy untuk ikut berkolaborasi menjalankan program TSA di tahun 2024 ini. Sebentar, saya akan Mbak Kari, apakah bisa dibantu untuk akses share screen-nya? Iya, Bapak bisa. Ya, silakan Pak. Ya, oke. Oke ya. Nah, jadi saya akan share sedikit saja terkait dengan program sosialisasi untuk TSA tahun ini. Nah, jadi ada dua hal yang ingin saya coba untuk sampaikan. Yang pertama yaitu terkait dengan program sertifikasi yang disediakan oleh AWS. Dan yang kedua nanti ada sedikit penjelasan teknis terkait dengan kegiatan pelatihan kita di batch yang pertama ini. Nah, jadi untuk yang pertama itu saya mau sedikit jelaskan dulu terkait dengan program sertifikasi yang ada di AWS. Jadi sampai dengan hari ini AWS itu sudah memiliki sekitar lebih dari 10 ya. Kalau dilihat di sini sudah ada sekitar 13 sertifikasi, di mana program sertifikasi yang disediakan oleh AWS itu ada yang sifatnya itu entry level, jadi yang paling kiri itu yang warna gelap gitu ya, Cloud Practitioner itu adalah untuk entry level. Lalu di sebelah kanannya itu ada yang berwarna biru ya. Nah, itu entry itu di level associate, jadi satu tingkat di atas entry level. Lalu di yang bagian bawah ada dua di situ. Nah, itu adalah untuk yang level profesional ya. Dan lalu di bagian kanan itu ada sekitar 6 sertifikasi yang masuk ke dalam kategori specialty ya. Jadi di sini kita nanti akan mencoba untuk fokus ke bidang-bidang tertentu, security dan machine learning. Nah, jadi di sini pada dasarnya AWS itu sudah menyediakan beberapa tingkatan sertifikasi yang bisa teman-teman pilih nantinya. Nah, untuk kegiatan TSA di tahun ini, itu AWS bekerjasama dengan TSA itu akan menyelenggarakan program di mana teman-teman nantinya akan ikut atau belajar dalam mengambil atau mempersiapkan diri dalam mengambil program sertifikasi yang Cloud Practitioner dan Solution Architect Associate. Jadi yang paling kiri dan sebelah kanannya. Oke. Nah, untuk Cloud Practitioner sendiri itu sebetulnya adalah program sertifikasi di mana ini ditujukan untuk entry level. Jadi pada dasarnya sertifikasi ini bisa diambil oleh semua peserta yang berasal dari bidang ilmu komputer ataupun dari non-IT gitu ya. Jadi pada dasarnya karena ini sifatnya sangat umum sekali, jadi teman-teman yang mungkin background-nya bukan berasal dari IT pun masih bisa mengikuti program ini gitu. Nah, lalu di program ini nanti kira-kira kita akan ada sekitar 10 materi atau 10 modul, di mana nanti 10 modul ini nanti akan di-deliver dalam kurang lebih sekitar 1.200 menit. Ya, jadi nanti kita akan bagi itu menjadi 7 atau 8 kali pertemuan, di mana nanti ada satu pertemuan yang mungkin membahas satu modul, ada juga yang satu pertemuan membahas 2 modul. Nah, nanti di di dalam modul LMS itu nanti kita akan menggunakan istilahnya adalah ACF atau AWS Cloud Foundation. Nah, kurang lebih itu tampilannya akan seperti ini.
ya. Jadi nanti tampilan dari LMS yang teman-teman gunakan itu teman-teman nanti akan masuk di program ini, AWS Academy Cloud Foundation gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah Certified Solution Architect Associate. Nah, ini adalah level associate, jadi satu tingkat di atas foundation. Nah, jadi pada program ini nanti teman-teman akan mencoba untuk belajar bagaimana bisa membangun sebuah arsitektur yang sesuai dengan best practice yang dipakai oleh dunia industri. Jadi di sini nanti modulnya itu akan sedikit bersinggungan dengan materi practitioner, tetapi masih ditambah juga dengan beberapa materi-materi yang lebih dalam dan lebih spesifik untuk kebutuhan dari seorang solution architect. Nah, untuk modul ini nanti kita akan menggunakan kelas ACA ya, atau AWS Cloud Architecting. Jadi kurang lebih hampir sama dengan yang sebelumnya, Foundation, cuma di sini modulnya akan jauh lebih banyak. Jadi total kita akan ada sekitar 15 modul dengan total durasi itu sekitar 2.380 menit. Ya. Nah, nanti di dalam pelatihan kita itu kita akan menggunakan modul yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Jadi nanti modulnya kurang lebih seperti ini. Nah, di dalam modul LMS ini nanti teman-teman akan bisa melihat ya semua materi-materi yang akan disampaikan pada waktu pelatihan ya. Jadi di situ ada dalam bentuk video dan juga ada dalam bentuk file online. Jadi filenya atau slide-nya itu tidak bisa di-download, tetapi teman-teman akan bisa membacanya secara online begitu. Nah, di akhir dari setiap modul itu nanti akan ada yang namanya knowledge check. Jadi teman-teman nanti diharapkan bisa menyelesaikan juga knowledge check di setiap modul, karena itu nanti akan dijadikan sebagai pertimbangan untuk bisa mendapatkan voucher sertifikasi di akhir. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, ada materi dalam bentuk video, ada juga materi dalam bentuk student guide. Ya, jadi materi yang bisa dilihat secara online, lalu di akhir juga ada yang namanya knowledge check, itu seperti review. Ya, jadi nanti akan ada 10 soal, di mana nanti teman-teman itu diharapkan bisa mengerjakan minimum 7 dari 10 itu sudah betul. Ya, jadi 70 dari 100 itu sudah dinyatakan pas. Nah, lalu di beberapa modul juga akan ada beberapa lab yang teman-teman bisa lakukan juga. Jadi karena kita ini sifatnya adalah hands-on, jadi nanti pada waktu kita membahas beberapa modul-modul yang technical, maka teman-teman nanti akan juga bisa mencoba juga beberapa aktivitas yang sudah disiapkan dalam bentuk lab. Jadi teman-teman nanti bisa mencoba sendiri, merasakan sendiri bagaimana kita bisa melakukan deployment di AWS itu seperti apa. Gitu. Nah, lalu nanti di akhir teman-teman akan mengikuti yang namanya course assessment. Jadi di paling atas itu ada course assessment. Nah, di situ sama kita akan mencoba untuk mengerjakan soal-soal, dan nanti hasil akhirnya itu nanti akan bisa kita bisa kita hitung, dan kalau teman-teman itu mendapatkan skor di atas 70%, maka teman-teman akan bisa mendapatkan sebuah badge ya. Jadi di akhir di paling bawah itu ada sebuah link di mana teman-teman bisa mendapatkan sebuah badge, dan badge ini itu menjadi tanda bahwa teman-teman sudah menyelesaikan course ini dengan dengan baik gitu ya. Jadi sudah menyelesaikan di atas nilai yang sudah ditentukan oleh pihak AWS Academy. Nah, kurang lebih seperti itu untuk teknisnya. Lalu nanti setelah teman-teman bisa mendapatkan badge, nanti teman-teman bisa membuat akun di Gradly. Ya, jadi di Gradly ini teman-teman juga bisa mengumpulkan badge dari berbagai program sertifikasi di luar AWS. Misalkan nanti kalau teman-teman habis ini mau coba untuk belajar ikut Cisco atau mungkin ikut vendor yang lain, itu juga nanti bisa juga mendapatkan badge yang kurang lebih sama dan nanti bisa muncul di satu halaman profil ini. Ya, jadi ini juga bisa digunakan sebagai bagian dari teman-teman untuk mulai membangun portofolio atau CV masing-masing. Ya, jadi nanti hasilnya juga bisa di-share juga ke LinkedIn. Tadi saya lihat ada beberapa teman-teman yang sudah mulai untuk share profil LinkedIn-nya di chat gitu ya. Nah, jadi ini juga bisa digunakan untuk membangun portofolio teman-teman ya, karena
ketika teman-teman sudah menyelesaikan sebuah sertifikasi, berarti artinya teman-teman itu sudah mendapatkan sebuah rekognisi gitu ya dari industri bahwa teman-teman sudah mencapai standar tertentu. Ya. Nah, lalu untuk AWS sendiri itu dari pihak TSA itu nanti akan menyediakan voucher 100% ya untuk ujian sertifikasi. Jadi artinya ketika teman-teman nanti mau mengikuti ujian sertifikasi yang sebenarnya itu akan dibiayai penuh oleh pihak TSA. Ya, jadi 100% voucher dan nanti akan disediakan untuk 2 program sertifikasi yaitu untuk Cloud Practitioner dan juga untuk Solution Architect Associate. Nah, sekedar info aja untuk biayanya itu seperti ini ya. Jadi untuk yang Cloud Practitioner itu sekitar $100 dengan total 65 soal ya. 65 soal dikerjakan dalam waktu 90 menit. Kalau teman-teman bisa menyelesaikan ini dengan passing rate yang sudah ditetapkan, maka nanti teman-teman bisa mendapatkan badge yang warna hitam ini ya. Lalu untuk yang kedua itu adalah Certified Solution Architect Associate, itu dia biayanya itu lebih mahal ya, $150. Total pertanyaan sama 65 soal dengan waktu yang lebih lama ya 130 menit. Nah, kenapa kok lebih lama? Karena untuk ujian SA ini dia materinya lebih banyak dan juga lebih dalam gitu ya. Kalau untuk yang foundation itu karena sifatnya entry level, jadi masih bisa dikatakan masih cukup mudah gitu ya. Nah, tapi untuk yang level associate itu sudah lebih lengkap ya. Jadi jumlah service yang diajukan itu juga akan jauh lebih banyak gitu. Nah, kembali ke voucher tadi, meskipun dari pihak TSA itu sudah menyediakan, tetapi artinya bahwa tidak semua mahasiswa itu akan mendapatkan ini, gitu. Nah, jadi nanti di dalam pengambilan keputusan itu dari pihak TSA itu akan didasarkan dari 3 nilai, ya. Jadi yang pertama adalah nilai knowledge check, ya kan, nilai knowledge check teman-teman. Yang kedua adalah dari nilai lab teman-teman. Dan yang ketiga adalah dari nilai course assessment teman-teman. Ya, untuk knowledge check dan juga lab itu dia bisa diambil berkali-kali. Ya, jadi teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakan berkali-kali. Tetapi untuk course assessment itu seingat saya hanya bisa 1 kali. Ya, jadi hanya bisa diambil 1 kali. Nah, untuk penentuan mendapatkan voucher itu teman-teman hanya akan diambil nilai pertama. Jadi percobaan pertama yang akan diambil gitu ya. Jadi kalau bisa pastikan bahwa pada saat teman-teman mencoba pertama kali nilainya sudah semaksimal mungkin gitu ya. Jadi kalau bisa langsung nilainya sempurna gitu. Karena itu yang nanti akan dijadikan sebagai dasar dalam penentuan apakah teman-teman akan mendapatkan 100% vouchernya atau tidak begitu ya. Nah, mungkin itu ya dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di kolom chat atau kalau misalkan nanti ada sesi khusus untuk sesi tanya jawab nanti kita akan coba untuk diskusikan di situ. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Willy yang telah menjelaskan secara komprehensif ya terkait mengenai tadi ada program sertifikasi yang akan dituju di pelatihan TSI ini ada 2 tadi ya, ada Cloud Practitioner dan juga ada Solution Architect. Dan juga Pak Willy tadi menjelaskan mengenai hal-hal teknis, mengenai LMS dan juga modul pembelajaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan pelatihan. Mungkin untuk menghemat waktu, selanjutnya saya persilakan kepada perwakilan instruktur dari Networking Akademi Cisco, yaitu Bapak Imade Adiwiryana. Silakan Pak Made. Mungkin bisa oke, cek sudah terdengar jelas. Sudah terdengar, Baik. Mas Made. Ya. Terima kasih. Selamat siang, Bu Kari, Pak Willy, ada Pak Hedi di sini, Pak Arif. Terima kasih atas waktunya. Saya langsung izin share screen aja terkait dengan onboarding kita, Cisco Networking Academy. Oke, jadi teman-teman yang di sini ada 300
peserta yang sudah kebagi pada tema cybersecurity dan juga networking, di mana sebenarnya kalau dilihat lebih dalam lagi, ini perkenalan terkait dengan portofolionya Cisco Networking Academy, itu cukup banyak. Kami di sini ada networking, cybersecurity, data science, operating system, programming, digital literasi, dan lain sebagainya. Nah, pada tema pelatihan Talent Scouting Academy ini, Cisco bekerja sama dengan Digital Talent Scholarship itu mengadakan 2 tema pelatihan, yaitu networking dan cybersecurity. Di mana nanti teman-teman di networking sendiri itu akan terdapat 4 course gitu, 4 pelatihan mulai dari basic. Jadi apabila teman-teman di sini yang keterima itu baru di dunia IT, baru masuk, kita akan belajar dari dasar, yaitu networking esensial, baru kemudian dilanjutkan dengan CCNA, Cisco Certified Network Associate, di mana CCNA ini modulnya cukup besar, sehingga terdiri dari 3 course. Gitu. Nah, ketika teman-teman menyelesaikan pelatihan di keempat course ini, teman-teman akan mendapatkan digital badges serta ada certificate of completion dari Cisco Networking Academy di luar dari sertifikat lulus dari TSA, gitu ya, panitia TSA. Kemudian teman-teman juga bisa ikuti ujian sertifikasi, di mana di sini terdapat 2 jenis sertifikasi, yaitu di level basic itu ada CCST namanya, kemudian untuk di level associate itu ada CCNA. Kemudian apabila sertifikasi lulus, kemudian teman-teman bisa di Cisco Networking Academy disediakan Talent Bridge. Seperti itu. Sama seperti kayak di DTS ada deploy.id. Nah, kemudian karir yang teman-teman bisa apply ketika teman-teman lulus di networking journey ini adalah network administrator, kemudian bisa jadi junior network engineer, system engineer, ataupun network support technician. Nah, pada pelatihannya untuk networking itu kita akan menggunakan 2 platform sampai saat ini. Nanti ke depannya 2 platform ini akan menjadi satu. Tapi untuk pelatihan ini, TSA ini sampai bulan Juni nanti, networking journey itu akan menggunakan 2 platform, yaitu skillsforall.com dan netakat.com. Nah, kemudian di networking esensial sendiri nanti di Skills for All itu akan ada 39 modul di dalamnya. Ya, LMS-nya ada 39 modul, kemudian ada lab. Lab untuk networking ini kita akan menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi, kita akan menggunakan network simulator yang lebih ringan, sehingga lebih mudah untuk digunakan teman-teman. Seperti itu. Dan network esensial ini pelajarannya alignment dengan sertifikasi Cisco Certified Support Technician atau CCST Networking. Jadi selama sebulan penuh kita akan mempelajari terkait dasar-dasar jaringan. Kemudian bulan berikutnya, bulan kedua kita akan masuk ke CCNA yang pertama yaitu Introduction to Networks. Itu terdapat 17 modul di dalamnya, paket tracer dan activity lainnya. Nanti untuk semua exam yang ada di pelatihan Cisco itu bisa diulang secara terus-menerus gitu. Jadi apabila belum percaya diri dengan nilainya, ingin mencoba kembali examnya itu silahkan. Kecuali nanti di final exam itu kami hanya menyediakan 2 kali ujian ulang atau 2 kali remedi. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah CCNA yang Switching, Routing, and Wireless Essential yang terdiri dari 16 modul. Dan yang terakhir yaitu Enterprise Networking Security and Automation, di mana
Apabila teman-teman nanti lulus dengan nilai yang telah ditetapkan pada course yang CCNA ENSA ini, itu teman-teman bisa mendapatkan diskon voucher sertifikasi. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke cyber security. Cyber security di mana juga terdapat 4 course di sini. Network Defense, Endpoint Security, Cyber Threat Management ini ketiga course di awal itu akan berkaitan dengan sertifikasi CCST yang Cyber Security. Jadinya CCST ini merupakan sertifikasi terbaru dari Cisco khusus untuk level dasar, level foundation seperti itu. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan Cyber Ops Associate, di mana teman-teman juga bisa sertifikasi antara CCST Cyber Security ataupun Cyber Ops Associate ini. Nah, platform yang digunakan juga sama, Skills for All dan netakat.com, di mana porsi pembagian course-nya itu sedikit terbalik gitu ya dari networking. Kalau networking, Netakat ada 3 course di sana, sedangkan kalau di cyber security, Skills for All itu terdapat 3 course, yaitu network defense, endpoint security, dan cyber threat management. Nah, terkait dengan network defense sendiri, itu teman-teman yang di cyber security akan mempelajari bagaimana cara bertahan dulu, gitu, terkait dengan blue team gitu ya, defensifnya. Itu estimasi waktu selesainya kurang lebih 27 jam, yang akan terdapat 11 modul di sana. Kemudian endpoint security juga 27 jam, 10 modul, dan yang terakhir cyber threat management 16 jam yang terdiri dari 6 modul. Jadi kurang lebih sekitar 27 modul untuk yang persiapan sertifikasi CCST Cyber Security ini. Nah, kemudian untuk Cyber Ops Associate yang menggunakan netakat.com, teman-teman akan ada 28 modul di sini dengan estimasi waktu 70 jam. Di mana apabila teman-teman selesai course-nya, itu juga tetap akan mendapatkan digital badge yang bisa di-share di sosial media teman-teman. Saya lihat di beberapa grup itu udah mulai saling sharing profiling in-nya. Jadi silakan di-share di sana untuk menambah portofolio. Nah, untuk lab-nya sendiri, Cyber Ops, ini lebih ke defensifnya. Jadi ada 2 virtual lab, virtual machine yang akan digunakan, yaitu Cyber Ops Workstation, VM, dengan minimum requirement ROM-nya 7 GB dan RAM-nya 1 GB, serta ada security onion virtual machine. Seperti itu. Untuk durasi pelatihan sama seperti yang ada di mekanisme, cyber security kita akan mulai di minggu depan sampai dengan bulan Mei. Kemudian untuk yang networking, minggu depan sampai bulan Juni, hanya terpaut selisih 1 bulan saja. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Made atas penjelasannya yang juga sangat komprehensif. Kemudian saya ingin melanjutkan dengan sesi tanya jawab, di mana di sini telah muncul beberapa pertanyaan dari para peserta pelatihan yang juga saya lihat sudah beberapa ya dijawab oleh Pak Willy juga. Dan mungkin saya bisa simpulkan ada beberapa pertanyaan yang cukup berulang ya Pak Willy ya, terkait dengan masalah minimal tech assessment ini. Mungkin tadi sudah dijelaskan melalui chat Zoom, tapi bisa disampaikan kembali gitu ya Pak Willy agar semua peserta lebih aware gitu terkait dengan hal ini. Juga yang kedua tentang pengerjaan dari knowledge check, ini apakah bisa
dilakukan sebelum pembahasan modul tersebut. Baik, terima kasih. Silakan Pak Wil, maksud saya. Maaf. Ya, oke, makasih Mbak. Jadi untuk knowledge check itu betul, itu bisa diulang berkali-kali ya. Jadi artinya tidak ada batasan berapa kali teman-teman boleh mengerjakan knowledge check. Ya, begitu juga dengan lab ya. Lab itu juga boleh dicoba berkali-kali kalau memang ternyata hasilnya belum memuaskan gitu ya. Teman-teman penasaran kok nilainya kok nggak sempurna gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan lagi gitu. Jadi bisa retake gitu ya. Nah, tapi seperti yang tadi saya katakan nanti untuk penentuan siapa yang eligible untuk mendapatkan voucher itu nanti yang akan diambil itu adalah history yang pertama, jadi pengambilan pertama gitu ya, jadi attempt pertama yang akan dipakai begitu. Jadi itu kemarin keputusan dari tim TSA seperti itu, karena kalau diambil nilai terbaik maka kemungkinannya nanti semuanya akan bisa mendapatkan nilai sempurna gitu kan. Jadi yang akan dipakai adalah nilai take pertama saja gitu. Itu Mbak mungkin Mbak Kari. Iya, baik Pak Willy, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan ini bisa dijawab oleh Bapak Arif selaku perwakilan dari TSA. Peserta bertanya mengenai tadi disinggung Cisco akan memberikan diskon jika eligible. Nah, apakah peserta akan membayar sisanya atau Kominfo yang akan membayarkannya? Silakan Pak Arif. Oke, makasih Mbak Kari. Terkait sisa itu, kalau adik-adik berkesempatan mengikuti sertifikasi dan mendapat voucher, semua sisa akan ditanggung Kementerian Kominfo. Tapi dengan catatannya, ya tadi pesan saya mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir, memenuhi syarat eligible tadi, nanti itu pun belum tentu dapat, bisa di ranking nanti berapa terbaik yang akan memenuhi kuota berdasarkan kesepakatan tim TESA dan pimpinan. Mungkin begitu Mbak Kari, makasih. Ya baik Pak Arif, terima kasih. Ini juga ada pertanyaan dari Aris Sugianto terkait dengan pelatihan Cisco ya. Mohon bertanya untuk kelas SOC selain Cisco Packet Tracer, apakah sekiranya ada software lain yang harus disiapkan? Ya, Oke, silakan Pak Made. ya, terima kasih Bu Pari. Untuk lab sendiri, sesi labnya itu selain menggunakan Cisco Packet Tracer, nanti akan ada menggunakan virtual machine itu entah pakai VMware atau VirtualBox. Nanti di OVA-nya sendiri itu udah akan disiapkan langsung di LMS-nya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, di hari pertama itu akan dijelaskan oleh instruktur di kelas masing-masing secara lengkap untuk lab yang diperlukan. Ya, baik Pak Made. Selanjutnya ada pertanyaan dari Jihad Fahrul. Izin bertanya kepada Kak Made terkait SOC bagian cyber, apakah ada proyek akhir berkelompok by studi kasus? Silakan Pak Made. Oke, untuk CyberOps sendiri nanti akan ada skill assessment, tapi sifatnya individual. Jadi tetap akan ada tugas akhir praktek gitu. Namun sampai saat ini kita lebih prefer untuk individual karena kan online agak susah juga ini kita rancangnya bagaimana sistem ketemu dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini bisa dijawab oleh kedua perwakilan dari instruktur. Izin bertanya terkait sertifikasi. Apakah jika kita tidak eligible untuk sertifikasi global, kita akan tetap mendapatkan sertifikat completion dari platform? Terima kasih. Mungkin Pak Willy, silakan. Ya, kalau dari AWS itu selama Anda menyelesaikan course-nya, maka teman-teman akan bisa mendapatkan badge ya. Jadi bukan dalam bentuk sertifikat, tapi nanti modelnya adalah virtual badge. Jadi virtual badge itu mengindikasikan bahwa teman-teman sudah berhasil menyelesaikan sebuah course gitu ya. Jadi course-nya nanti ada dua, ada ACF dan ada ACA gitu. Itu mungkin dari AWS gitu. Kalau dari Cisco sendiri, nanti di skillsforall.com ataupun netakad.com, teman-teman akan mendapatkan Certificate of Completion dan juga Digital Badge apabila telah komplit gitu, telah menyelesaikan course tersebut. Ya, baik Pak Made.
Mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak Hedi. Silakan Pak Hedi. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Ini terkait sertifikasi dan apa namanya juga baik badge maupun certificate of completion ya. Nah, ini teman-teman beruntung sekali nih. Nanti kalau menyelesaikan dapat badge dari Mitra Glotec ya, dalam hal ini Cisco dan AWS, dan juga Certificate of Completion dari Kominfo yang di situ juga ada logo dan ditandatangani itu ya, logo AWS dan logo Cisco-nya ya. Jadi itu bisa dijadikan surat keterangan pendamping ijazah ya. Dan yang eligible tadi sudah disampaikan oleh Mas Arief ya, itu akan kita fasilitasi untuk dapat mengikuti sertifikasi global ya dari AWS maupun Cisco. Dan itu ya karena memang sebenarnya kalau apa namanya teman-teman nanti dapat voucher ya, kalau yang eligible dari Cisco maupun dari AWS gitu, nanti sisanya kita bayarkan ya. Intinya adalah gratis lah. Memang saat ini kadang-kadang masih harus reimburse ya, tapi kita sedang usahakan nanti coba teman-teman nggak usah reimburse ya, itu bisa dibayarin langsung ya, asal memang sudah eligible ya. Artinya memang harus try the best ya, sebisa mungkin nilainya juga bagus tadi ya dalam final ini, dalam latihan-latihan, sehingga kita yakin bahwa ini kalau adik-adik diberi kesempatan itu akan lulus ya. Tapi jangan khawatir ya, nothing to lose, artinya nanti baik lulus atau tidak lulus dari sertifikasi global tetap dibayarkan gratis, artinya gratis ya, betul-betul gratis. Jadi try the best aja dari sekarang. Pertama menyelesaikan pelatihan ini, kedua juga nilainya, karena nanti juga nilai ini akan dikonversi SKS ya. Tentu kalau yang eligible nanti akan A++ tuh nilainya tuh oleh dosennya ya. Kalau yang mediocre biasa-biasa aja mungkin ya B gitu kan. Artinya usahakan yang terbaik ya, dan adik-adik terutama usahakan ilmunya didapat dari pelatihan ini ya. Demikian dari saya sebagai tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hedi. Mungkin ini ada yang bertanya terkait dengan masa berlaku dari sertifikasi yang telah lulus gitu. Apakah setahun atau 2 tahun dari setiap sertifikasi yang telah dilakukan? Mungkin Pak Willy dapat memberikan informasi tersebut. Untuk AWS itu 3 tahun ya, jadi sertifikasinya 3 tahun. Sebagian besar saya pikir untuk sertifikasi profesional biasanya 3 tahun sih ya, rata-rata segitu ya. Dan Cisco juga kayaknya sama ya Pak. Jadi ya Iya. betul ya, 3 tahun juga ya. Baik Pak Willy. Tadi juga ada yang bertanya mengenai program Cisco dan sudah dijawab ya oleh Pak Made bahwa untuk sertifikat Cyber Ops dan Cyber Security ini berlaku 3 tahun. Jadi kepada para peserta dapat disimak ya terkait masa berlaku dari sertifikasi ini. Baik. Ada lagi Pak Made, ini ada pertanyaan mengenai final exam. Final exam pada platform NetAcad atau Skill for All atau keduanya ya Pak. Untuk final exam bagaimana Pak Made? Ya, nanti tiap course itu akan ada final exam-nya. Jadi
masing-masing tema akan ada 4 final exam gitu. Dan tetap akan ada remedinya jika ingin mengulang. Hmm. Baik. Ya, mungkin pada para peserta pelatihan yang telah hadir online, jika masih ada pertanyaan, sebagian besar sudah dijawab oleh Pak Willy dan juga tim dari Pak Made. Mungkin saya membacakan beberapa pertanyaan yang banyak ditanyakan berulang kali agar peserta pelatihan semua dapat menyimaknya dengan seksama. Oke. Ini ada satu pertanyaan, mungkin ini teknis di dalam kelas ya, yang bisa membantu tim TSA. Apakah untuk program ini ada surat resmi untuk meninggalkan kelas? Karena kampus saya tidak diperkenankan untuk meninggalkan jadwal kuliah. Harus dikerjakan berdampingan karena adanya kasus tidak menyelesaikan program oleh mahasiswa terdahulu. Mungkin yang dimaksud oleh Muhammad Syahrul Haq ini jika tidak mengikuti beberapa kali sesi ya, maksudnya jadi dapat meninggalkan kelas karena ada beberapa jadwal yang mungkin kampusnya itu tidak boleh meninggalkan. Jadi si peserta ini itu tidak mengikuti beberapa sesi, mungkin seperti itu pertanyaannya. Ya, izin menjawab, Mbak Kari. Perkenalkan, saya Bobby, juga dari tim Talent Scouting Academy. Untuk apa namanya ya, soal izin tadi yang disampaikan sama penanya ya, terkait hal itu memang dari kami kebijakannya adalah untuk para peserta tidak bisa pindah kelas ataupun apa namanya ini ya tadi yang disampaikan adalah tidak ikut, yang ditanyakan adalah tidak ikut. Nah, sebenarnya kalau tidak ikut kelas sendiri, memang kita tahu kalau di beberapa kampus memang jadwalnya berbeda karena memang ada beberapa mahasiswa yang ikut pelatihan Talent Scouting Academy juga masih memiliki apa namanya mata kuliah lain selain pelatihan di Talent Scouting Academy. Makanya kami fasilitasi untuk para mahasiswa atau para peserta pelatihan itu untuk melihat video rekaman seperti itu dan mengisi presensi mereka dengan kategori live sesi ataupun mereka menonton materi melalui secara rekamannya seperti itu, Mbak Kari. Iya. Kemudian melanjutkan pertanyaan Mas Bobi, ini ada yang bertanya, apakah ada minimum kehadiran dalam mengikuti pelatihan untuk mendapatkan Certificate of Completion? Ya, itu mungkin ditambahkan sama Mas Arif ya. Jadi memang ada porsinya sendiri untuk apa namanya jumlah porsi dari kehadiran seperti itu. Ya, makasih Pak Kari, Mas Bobi, dan penanya siapa tadi. Terkait absensi itu kan salah satu unsur penilaian yang nantinya akan jadi muncul rekomendasi dari tim TSA dan Mitra Glotek, entah Cisco atau AWS untuk memberikan rekomendasi nilai ke kampus masing-masing. Terkait absensi, saya harapkan hadir aja terus, seperti disampaikan Mas Bobi, jika berhalangan bisa absen dan melihat video rekaman sehingga materi yang disampaikan Mas Made atau tim pengajar Cisco ataupun tim AWS tidak ketinggalan. Jadi bisa belajar secara sinkron atau lihat video di LMS-nya masing-masing mitra. Jadi kalau absensi, saya harapkan hadir aja, jangan berharap misalnya mendapatkan completion misalnya 50%, jadi dipas-pasin. Jadi saya nggak mau seperti itu. Ikutin aja dari awal sampai akhir materi dari teman-teman, berhalangan dengan alasan bisa mengikuti atau melihat video di LMS-nya mitra. Mungkin itu tambahan dari saya. Makasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Arif. Ini ada yang bertanya, apakah setiap pertemuan di-record dan akan dibagikan? Nah, terkait dengan recording, mungkin Zoom atau Google Meet gitu yang digunakan oleh instruktur, tentunya setiap pertemuan akan di-record, tapi untuk apakah recording ini akan dibagikan atau tidak, tentunya setiap Global T yang bermitra dengan kami ini memiliki kebijakan-kebijakan yang perlu kami tekankan, di mana untuk recording selama pelatihan ini
sepertinya tidak dapat diperkenankan untuk dibagikan secara luas kepada peserta karena materi-materi pembelajaran yang disampaikan di Talent Scouting Academy ini tentunya bersifat rahasia khusus untuk peserta pelatihan. Jadi mohon pastikan pada para peserta untuk hadir di setiap sesi pelatihan dan dapat menyimak baik-baik setiap pembelajaran yang telah diarahkan oleh para instruktur. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab. Oh, satu lagi ya. Mungkin satu lagi ini penting terkait dengan jadwal live session pada masing-masing peserta. Nah, ini jadwal live sessionnya ini apakah dapat menyesuaikan dengan jika ada problem gitu ya, misalnya apakah akan diinfokan jika ada perubahan jadwal gitu. Itu biasanya dalam grup ya, Mas Bobi ya. Dalam grup, jadi peserta nanti akan bergabung di grup WhatsApp bersama instruktur dan juga helpdesk yang akan membantu. Tentunya untuk link-link sesi pertemuan akan disampaikan melalui grup WhatsApp tersebut. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab saya cukupkan ya sampai di sini. Untuk terakhir mungkin saya berikan kesempatan untuk Pak Made untuk memberikan closing statement terkait pelaksanaan pelatihan nanti nih. Closing statement untuk sesi ini gitu. Silakan Pak Made. Ya, selamat mengikuti pelatihan TSA ini dengan lancar dari awal sampai akhir dan dengan baik. Semoga semua nilai dapat dikonversi oleh kampus masing-masing dan bisa mendapatkan yang terbaik pada pelatihan ini. Ya, terima kasih Pak Made. Silakan Pak Willy untuk closing statement-nya. Ya, manfaatkan ya kesempatan baik ini teman-teman, karena dari pemerintah juga sudah berkomitmen untuk memberikan atau memfasilitasi teman-teman juga. Jadi silakan manfaatkan sebaik-baiknya, kerjakan semaksimal mungkin, dan nanti pada akhirnya teman-teman bisa mendapatkan ini ya sertifikasi internasional gitu ya. Dan ini moga-moga bisa membantu teman-teman juga nanti untuk mempersiapkan karir ke depannya gitu. Oke, makasih Mbak. Iya, baik. Terima kasih Pak Willy. Demikian sesi diskusi dan juga tanya jawab pada kegiatan onboarding peserta pelatihan Talent Scouting Academy untuk mitra IWS Academy dan Cisco Academy batch pertama Digital Talent Scholarship Kominfo tahun 2024. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Made dan juga Pak Willy yang berkenan hadir dan menyempatkan waktunya. Saya, Haris Septiana Dewi sebagai moderator, kembalikan ke Mbak Naswa. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Kari sudah memoderatori acara pada hari ini, dan akan saya lanjutkan untuk menutup acara pada hari ini ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya juga mau ngingetin buat seluruh peserta Talent Scouting Academy bahwa kita akan bagi-bagi merchandise khusus untuk 5 orang pemenang. Caranya yang pertama, buat 30 detik video menarik dan jelaskan 3 alasan kenapa kamu mau mengikuti pelatihan Talent Scouting Academy. Kemudian upload ke media sosial Instagram, boleh berupa Reels atau Instastory. Kemudian follow dan mention akun Instagram @digitalan.kominfo dan @dtsta.id. Pastikan akun Instagram kamu tidak di private agar dapat dilihat oleh tim Talent Scouting Academy. Kemudian periode upload video akan kami tunggu sampai 17 Februari 2024 ya, jam 23:59 waktu Indonesia Barat, dan akan diumumkan pada 18 Februari 2024 di Instagram @dtsta.id. Jangan lupa video tidak mengandung sara dan nilai-nilai yang mengandung ujaran kebencian. Atau teman-teman bisa di screenshot atau melihat langsung postingan ini di Instagram TSA ya teman-teman semuanya. Dan
Sebelum kita menutup acara onboarding hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi dulu ya. Izin kepada Bapak Hedi, Bapak Arif, Bapak Willy, dan Bapak Imade juga semua peserta onboarding session ini untuk on cam sebentar. Dan bisa dibantu ke admin untuk melakukan screenshot per layarnya. Oke, sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Admin. Baik, atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman peserta Talent Scouting Academy, kami ucapkan terima kasih banyak dalam pembukaan kegiatan onboarding session Batch 1 program Talent Scouting Academy Digital Talent Scholarship tahun 2024. Dan kami selaku panitia memohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan kata selama acara ini berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.